Oke, halo semua. Kami dari kelompok 5. Di sini kita ingin mewawancarai teman kita, Jauza. Sebelumnya Jauza sudah pernah dengar aplikasi Magis belum? Belum pernah sih. Oke. Nah, di sini izin aku jelasin dulu ya. Jadi singkatnya Magis itu adalah aplikasi yang membantu memberi makanan ke warga-warga yang membutuhkan dengan cara uh, mengumpulkan makanan-makanan uh, sisa yang dari restoran-restoran. Di sini saya ingin nunjukin nanti aplikasinya seperti apa. Nih, di sini nanti restorannya bisa menginput makanan lewat sini. Kemudian uh, akan ada agennya juga yang mengambil makanan dari restorannya, kemudian dikirim untuk dibagi-bagikan ke warga-warga yang membutuhkan. Terus di sini ada jadwal untuk agennya, untuk tahu kapan mengambil suplai makanan dan kapan membagi makanannya. Dan uh, target aplikasi ini tuh untuk warga-warga yang membutuhkan dan juga anak-anak kosan gitu. Oke. Di sini ada pertanyaan nggak? Udah cukup jelas sih sama penjelasannya. Oke. Udah. Aku mau nanyain beberapa hal tentang eh, pendapat kamu ya. Boleh. Kira-kira eh, apakah pernah mengalami kesulitan atau mendapatkan makanan yang cukup atau bergizi dalam keseharian Anda? Cukup sering sih. Oke. Kemudian menurut Anda, seberapa sering Anda harus bergantung pada bantuan makanan atau sumber lain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga? Maksudnya gimana? Seberapa sering Anda harus bergantung pada bantuan eh, makanan Oh, sumber lain ya gitu? nggak begitu sering sih. Kayak bisa beli makanan cukup, cuman belum tentu makanannya yang bergizi gitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir dari saya, apakah Anda pernah mengetahui program yang memberikan makanan dari sisa restoran kepada orang-orang yang membutuhkan? Pernah dengar sih, cuman kayak belum terlalu banyak di Indo gitu ya. Itu kayaknya waktu itu ada yang di Singapura programnya kayak gitu juga, mirip-mirip. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal ditanya oleh Fadil. Oke. Oke, J, ini mau nanya, eh, gimana pendapat pendapat JJ tentang program yang mendistribusikan makanan sisa dari restoran kepada orang-orang kayak JJ ini yang kan target marketnya itu kan anak kos gitu. Gimana Fadil, Nih, boleh gimana diulang gimana pendapat pendapat lu tentang program yang distribusi suaranya? dengan sisa? Nggak jelas. Program ini bakal membantu banget buat uh, gitu ya. Kalau menurut saya program ini udah cukup bagus gitu kan. Kalau misalnya bisa direalisasikan, bakal membantu banget sih. Oke, eh, pertanyaan selanjutnya, program ini berjalan, apakah menurut Anda akan membantu memberangkatkan hal-hal ini seperti ketentuan ini? Hmm,
tergantung ya, misal seandainya ini kan programnya bisa datang dari banyak restoran yang bakal mendonasikan makanan kita, dan belum tentu semua restoran juga memberikan makanan, bukan memberikan, memproduksi makanan yang sehat juga. Misalkan restoran makanan junk food itu juga sama aja kayak nggak membantu untuk mendapat makanan sehat, tapi bakal membantu banget kalau cuma buat mencukupi makan gitu aja sih. Tapi Oke, seandainya banyak restoran yang mau membantu mendonasikan yang mereka produksi makanan sehat, bakal lebih bagus lagi. oke, ini pertanyaan terakhir dari gue. Apakah eh, lu malu atau segan untuk menerima makanan sisa dari restoran meskipun makanan tersebut masih Hmm, kalau malu sih mungkin enggak ya, tapi lebih merasa kayak kalau seandainya diberikan ke orang yang lebih membutuhkan, mending diberikan yang lebih membutuhkan aja sih. gimana sih? Putus-putus baru jawabannya bisa diulang gitu. Apakah JJ pernah mendapatkan makanan sisa dari tempat lain dan bagaimana pengalaman JJ dengan makanan tersebut? Pernah nggak menerima makanan sisa dari tempat lain selain mungkin yang dari program kita ini ada nggak selain itu? Lanjut lagi. Dengeran nggak tadi? Kedengeran lanjut aja lanjut. Tadi udah ulang ya? Pertanyaannya ulang ya? Nomor 7. Ya. Apakah JJ pernah mendapatkan makanan sisa dari tempat lain dan bagaimana pengalaman JJ dengan makanan tersebut? Belum pernah sih, belum pernah sama sekali. Oke. Berapa kali dalam seminggu JJ atau ya JJ sendirilah sebagai anak kos kadang merasa bahan makanannya nggak cukup atau mungkin dari beberapa selang waktu itu belum waktunya makanannya udah harusnya habis tapi udah habis duluan karena emang mungkin ya kebutuhan makannya yang kurang atau ya istilahnya dalam seminggu tuh ada merasa nggak cukup makan nggak apa yang makanan yang cukup. Kalau ngerasa nggak cukup makan, sering ya. Sebenarnya kondisi ini tuh kalau saya lebih ke waktu untuk nyari makannya itu nggak ada. Sedangkan kayak di lingkungan sekitar kita itu kita kurang bisa mendapatkan makanan yang agak layak gitu. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana JJ biasanya mendapatkan makanan ketika kondisi ekonomi sedang sulit atau mungkin kekurangan bahan makanan? Apakah dari program yang tadi kita jelaskan dan kita tawarkan ini membantu dan menjadi solusi buat masalah yang mungkin JJ hadapi? Hmm, kalau seandainya di kondisi yang benar, Suaranya kedengeran, Ci? oke. eh, Kalau misalkan program ini beneran jadi, ini bakal menolong banget, apalagi kalau lagi di masa-masa kondisi sulit gitu. Kalau nggak lagi kepepet banget, bakal ketolong banget sih. Ya, siap. Mungkin dari pertanyaan saya segitu aja. Selanjutnya dilanjutkan sama siapa selanjutnya? Sama Alif. Silakan, Alif. Oke, Oke. untuk pertanyaan aku, menurut JJ itu distribusi makanan melalui agen, apakah lebih efektif dibandingkan mengambil makanan langsung dari restoran? Kalau misal distribusi dari agen berarti yang nerima nggak bisa milih dong. Dia mau mau nerima yang mana atau Ya, gimana? ya kalau Sebenarnya kalau itu kalau dari agen kayak pendistribuan
pendistribusiannya bakal lebih merata. Cuman kalau seandainya ada orang yang aku pengen sisa makanan dari restoran itu, kayaknya juga bagus sih kalau dia bisa ngambil ke sana Oke, gitu. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut JJ, apa yang paling JJ harapin dari program distribusi makanan kayak aplikasi kita ini? Oh, kalau dari aku kan ini kayak lebih membantu buat orang-orang yang kekurangan gitu ya. Mungkin kalau saya orang-orang yang di kondisi tersebut kan belum tentu punya gadget semua dan belum tentu juga tahu ada program ini. Nah, hmm, saran aku kayak kalian bisa kerja sama-sama badan amal gitu supaya kayak pendistribusian makanannya itu bakal lebih merata ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oke. Eh, untuk pertanyaan terakhir dari aku, itu seberapa besar sih JJ merasa program ini akan mengurangi beban finansial keluarga dalam hal kebutuhan makanan? Cukup cukup besar ya karena makanan kan kita emang harus makan sehari-hari gitu. Cukup membantu banget sih. Oke, oke. Itu aja sih pertanyaan dari aku ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya dilanjutin sama Made. Boleh, Made? Oke. Oke, JJ. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut JJ, kualitas dan kebersihan makanan sisa yang diberikan oleh restoran tuh penting nggak sih? Apakah JJ ada kekhawatiran gitu terhadap kebersihannya? Kalau kebersihan penting ya. Eh, mau bagaimanapun yang namanya makanan itu kita harus dikonsumsi di dalam keadaan yang bersih, steril, dan supaya ngurangin apa namanya efek-efek lainnya. Misal seandainya kita makan makanan yang enggak bersih kan juga efek kesehatannya juga bahaya gitu. Kalau misal trust issue, sebenarnya ada beberapa restoran yang mungkin eh, kurang pantauan gitu. Jadi mereka produksi makanannya itu kayak kurang bersih. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih, J. Apakah JJ mau berbagi informasi ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkan makanan juga? Bakal kasih tahu sih, Oke. bakal ngerekomendasi itu. Oke, oke, J. Sebelum kita akhirin, aku mau minta pendapat sama saran nih ke JJ. Ada nggak sih pendapat atau saran dari JJ buat kita dan aplikasi ini? Pendapat sama saran aku yang tadi udah aku kasih tahu, misalnya kalian pengen pendistribusian makanan gratis terus lebih lebih merata dan lebih membantu lagi, kalian kerjasama sama badan amal gitu supaya makanan-makanan kalian itu terdistribusi dengan baik kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau misalkan untuk kalangan seperti saya kan masih dibilang cukup mampu untuk dimakan gitu. Jadi itu sih saran saya. Oke, kita note sih. JJ ini akhir banget nih ya. Kalau JJ boleh ngasih rating, JJ mau ngasih rating berapa nih ke kelompok kita atau ke aplikasi yang kita rancang ini? Idenya bagus banget sih. Aku bakal kasih 9 kalau misalnya dia benar-benar bisa membantu gitu. Oke, berarti kita dapat 9 ya, J. Oke, thank you, thank you. Oke, Ya, mungkin segitu doang sih yang bisa kita tanyakan dari pendapat JJ ini sebagai anak kos. Semoga pendapat JJ ini bisa sangat berguna banget buat kelompok kita ini. Oke, terima kasih ya JJ. ya. Oh, bye.